Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa Fakultas Hukum UAD, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat ya, dan tetap fokus menjalani perkuliahan walaupun kita masih di masa pandemi seperti sekarang. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita untuk mata kuliah Hukum Internasional. Pekan lalu saya sudah sedikit membahas terkait sejarah perkembangan hukum internasional. Hari ini saya akan lanjutkan dengan pembahasan terkait ruang lingkup hukum internasional dan sumber-sumber dari hukum internasional itu sendiri. Oke, saya akan mulai dari ruang lingkup hukum internasional ya. Nah, di tingkat internasional, kita mengenal istilah hukum perdata internasional atau private international law dan hukum internasional public atau Detroit International Public. Nah, keduanya akan kita uraikan apa perbedaannya. Saya mulai dengan hukum perdata internasional terlebih dahulu. Pengertian hukum perdata internasional yaitu keseluruhan dari kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas-batas negara. Jadi harus dicatat ya, yaitu keseluruhan dari kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas-batas negara. Dengan kata lain, para pihak itu masing-masing tunduk pada hukum perdata atau hukum nasional yang berbeda. Oke, dari definisi ini kita coba uraikan unsur-unsur di dalamnya agar lebih paham apa maksud dari definisi tersebut. Nah, berdasarkan definisi hukum perdata internasional tadi, kita menemukan 3 unsur yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, keseluruhan kaidah dan asas-asas hukum. Yang kedua, mengatur hubungan perdata. Dan yang ketiga, melintasi batas negara. Unsur yang pertama yaitu keseluruhan kaidah dan asas-asas hukum. Apa itu kaidah dan apa itu asas hukum? Saya rasa penjelasannya harusnya sudah diberikan di mata kuliah pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia. Intinya bahwa asas hukum itu melahirkan kaidah hukum, dan kaidah hukum itu akan melahirkan aturan hukum. Contoh simpelnya, kita mengenal asas keadilan. Nah, berdasarkan asas itu, maka muncul kaidah hukum bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang merugikan orang lain, itu dia harus dihukum sesuai dengan perbuatannya. Itu salah satu contoh bagaimana asas hukum berubah menjadi kaidah hukum. Nah, kaidah hukum ini akan berubah menjadi peraturan hukum yang lebih konkret atau lebih atau disebut dengan hukum positif dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Oke, lanjut. Unsur yang kedua yaitu mengatur hubungan perdata. Jadi, hukum perdata internasional itu berfokus pada hubungan hukum perseorangan dengan orang lainnya, yang titik beratnya adalah pada kepentingan perseorangan. Nah, di dalam hukum yang dimaksud dengan orang itu ada 2. Yang pertama individu perseorangan. Jadi orang seperti kita, saya, Anda itu individu perseorangan, dan badan hukum. Jadi ada 2, individu dan badan hukum. Badan hukum contohnya adalah perseroan terbatas atau PT, itu badan hukum. Kemudian ada koperasi, itu juga badan hukum. Kemudian yayasan, itu juga badan hukum. Ya, jadi 2 ya, harus diingat.
orang di dalam hukum itu ada dua, yaitu individu dan badan hukum. Uh, Ya, jadi tadi individu atau badan hukum itu termasuk orang di dalam hukum, yang kepadanya kemudian melekat hak dan kewajiban. Contoh hubungan perdata antara lain ada perkawinan, perjanjian jual beli, hubungan dagang antar perusahaan ataupun antar individu, kemudian ada waris, kemudian hubungan kerja, sewa menyewa dan lain-lain. Itu adalah bentuk-bentuk dari hubungan perdata. Intinya bahwa hubungan perdata itu fokus pada kepentingan perseorangan, baik individu ataupun badan hukum, ya. Individu dengan baik itu individu dengan individu lainnya, individu dengan badan hukum, ataupun badan hukum dengan badan hukum lainnya. Oke, lanjut yang ketiga. Unsur yang ketiga yaitu melintasi batas negara. Jadi hubungan yang terjadi antara orang tadi itu melintasi batas negara, sehingga kemudian disebut ada unsur asing dalam hubungan yang terjadi. Artinya hubungan hukum tersebut terjadi dalam konteks berlainan negara, berlainan yurisdiksi atau berlainan sistem hukum, sehingga kemudian harus dicari hukum mana yang bisa diterapkan pada kasus tersebut. Nah, agar lebih jelasnya, saya kasih contoh saja ya. Kasusnya seperti ini. Irwan adalah warga negara Indonesia yang menikah dengan Jenny, seorang warga negara Australia. Mereka kemudian menetap di Jepang, ya. Jadi setelah menikah, mereka kemudian menetap di Jepang. 1 tahun kemudian, mereka dikaruniai anak bernama Marcelino yang lahir di kota Tokyo, di Jepang ya, di kota Tokyo. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, apakah kewarganegaraan dari Marcelino? Untuk menjawab kasus ini, maka perlu dikaji terlebih dahulu asas hukum terkait kewarganegaraan di 3 negara tadi, yaitu Indonesia, Australia, dan Jepang. Contoh ya. Setelah dikaji, ternyata Indonesia menganut asas ius sanguinis. Ius sanguinis itu yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang itu berdasarkan keturunan orang tuanya. Dimanapun anak itu dilahirkan, dia akan berkewarganegaraan sesuai dengan orang tuanya. Maka berdasarkan asas sanguinis tadi, berarti Marcelino itu bisa menjadi warga negara Indonesia karena salah satu orang tua dari Marcelino itu adalah warga negara Indonesia. Kemudian dikaji lagi asas apa yang dianut di Australia. Kemudian didapatkan ternyata Australia itu menganut asas ius soli. Ius soli itu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang itu berdasarkan tempat kelahirannya. Maka berdasarkan asas tersebut, Marcelino tidak bisa menjadi warga negara Australia karena dia lahir di Jepang. Jadi menurut Australia, Marcelino itu warga negara Jepang karena lahir di Jepang berdasarkan asas ius soli yang dianut oleh Australia. Lalu dikaji lagi di Jepang. Jepang menganut asas apa? Ternyata di sana berlaku asas ius sanguinis. Berarti tadi ius sanguinis itu asas yang menentukan kewarganegaraan berdasarkan keturunan orang tuanya. Nah, berarti berdasarkan asas itu Marcelino bisa menjadi warga negara Jepang. Nah, di sini berarti Marcelino bisa jadi warga negara Indonesia dan bisa juga menjadi warga negara Jepang.
Tapi permasalahannya kemudian adalah apakah Indonesia dan Jepang itu membolehkan kewarganegaraan ganda seperti itu? Apakah boleh ada kewarganegaraan ganda? Ya. Nah, ini yang dikaji lagi hukum di masing-masing negara tersebut. Jadi seperti itu ruang lingkup dari hukum perdata internasional. Jadi intinya yang dipakai tetap hukum nasional dari negara masing-masing. Ya, tetap hukum nasional dari negara masing-masing yang diberlakukan pada kasus-kasus yang memiliki unsur lintas negara di dalamnya. Contoh kasus lain, perusahaan A umpamanya ya, dia perusahaan A itu asal Indonesia. Dia melakukan perjanjian dengan perusahaan B asal Singapura misalnya ya. Jadi perusahaan A asal Indonesia, perusahaan B dari Singapura. Nah, perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani di Malaysia contohnya ya. Nah, namun di dalam isi perjanjian itu tidak ditentukan pengadilan mana yang berwenang menyelesaikan sengketa ketika nanti ada sengketa yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Nah, berdasarkan hukum perdata internasional, maka ketika ada sengketa, ada beberapa kemungkinan yang bisa dipakai untuk menentukan pengadilan mana yang digunakan. Ada beberapa asas ya yang bisa digunakan untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa yang timbul antara perusahaan A dan B dalam pelaksanaan perjanjiannya. Ada beberapa ya, contohnya misalnya bisa menggunakan asas lex loci actus. Itu asas tempat dilangsungkannya perbuatan hukum. Atau bisa menggunakan asas lex loci contractus, tempat ditandatanganinya kontrak atau perjanjian. Jadi di mana tempat ditandatanganinya kontrak atau perjanjian, maka di situ bisa diajukan gugatannya. Tadi asas lex loci actus, tempat dilangsungkannya perbuatan hukum, di mana perbuatan hukum itu dilakukan, maka di situ bisa diajukan gugatannya. Kemudian ada juga asas lex loci solutionis atau lex loci executionis. Asas lex loci executionis ini tempat dilaksanakannya perjanjian. Jadi di mana perjanjiannya dilaksanakan, di situ gugatannya bisa diajukan. Atau ada juga asas place of injury, tempat terjadinya kerugian. Di mana kerugian itu terjadi, maka di situ bisa diajukan gugatan. Ada berbagai asas-asas lainnya juga. Ya, contohnya dalam kasus ini, ternyata perusahaan B itu melakukan one prestasi contoh ya. Maka perusahaan A berdasarkan asas lex loci contractus, yaitu tempat dilangsungkannya perbuatan hukum, kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan di Malaysia. Karena di Malaysia tempat ditandatanganinya perjanjian tersebut. Atau jika pelaksanaan dari isi perjanjiannya di Indonesia, maka perusahaan A yang dirugikan tadi berdasarkan asas lex loci executionis atau tempat dilaksanakannya perjanjian bisa mengajukan kasusnya ke pengadilan di Indonesia karena pelaksanaan perjanjiannya di Indonesia. Nah, setelah diketahui pengadilan mana yang punya kewenangan untuk mengadili, itu kemudian harus dicari lagi hukum negara mana yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan perkara tersebut. Jadi setelah didapatkan atau ditemukan pengadilan yang berwenang mengadili, dicari lagi hukum mana yang bisa diterapkan untuk kasus itu. Nah, itu yang
dikaji oleh hukum perdata internasional. Untuk lebih jelasnya nanti akan kalian dapatkan ada mata kuliahnya sendiri di Fakultas Hukum UAD. Nanti ada mata kuliah hukum perdata internasional, di sana akan lebih dijelaskan lebih jauh terkait dengan hukum perdata internasional. So, intinya hukum perdata internasional itu adalah aturan-aturan yang fokusnya itu mengatur kepentingan individu pribadi atau private, tetapi dalam ruang lingkup lintas negara, yang kemudian menggunakan hukum nasional suatu negara untuk menyelesaikan suatu kasus tertentu. Jadi ada dua hal pokok yang dibahas dalam hukum perdata internasional, yaitu pengadilan mana yang memiliki kompetensi untuk menyelesaikan perkara dan hukum mana yang akan digunakan. Dicatat ya, ada dua, yaitu pengadilan mana yang memiliki kompetensi untuk menyelesaikan perkara dan hukum mana yang akan digunakan. Oke, lanjut. Itu hukum perdata internasional tadi ya. Kita lanjut, yang kedua adalah hukum internasional publik atau the Droit International Public. Nah, inilah yang kita pelajari di mata kuliah ini. Istilah yang digunakan memang umumnya hanya hukum internasional tanpa kata publik ya. Jadi hukum internasional publik itu lebih dikenal istilahnya dengan hukum internasional saja tanpa kata publik. Pengertian hukum internasional publik sendiri itu menurut Prof. Mokhtar Kusumaatmadja yaitu keseluruhan dari kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara yang bukan bersifat perdata. Jadi semua hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara yang sifatnya bukan perdata, maka itu termasuk dalam domain hukum internasional publik atau hukum internasional. Intinya, kalau tadi hukum perdata internasional fokus pada kepentingan perseorangan, berbeda dengan hukum internasional publik yang fokusnya itu untuk kepentingan umum atau kepentingan nasional suatu negara. Jadi fokusnya berbeda. Hukum perdata internasional itu fokusnya untuk kepentingan perseorangan, sedangkan hukum internasional publik itu fokusnya untuk kepentingan umum atau kepentingan nasional suatu negara. Para pihak dalam hukum internasional publik juga tidak seperti hukum perdata internasional tadi. Kalau hukum perdata internasional tadi pihaknya hanya individu dan badan hukum saja. Tetapi dalam hukum internasional ada beberapa pihak dalam sana. Ada negara, organisasi internasional, ada non-governmental organization, kemudian tahta suci, kemudian termasuk di dalamnya organisasi pembebasan, kemudian ada belligerent atau pemberontak, termasuk di dalamnya adalah individu dan korporasi tetapi dalam lingkup terbatas. Dia bisa menjadi pihak dalam hukum internasional publik atau hukum internasional tetapi dalam lingkup terbatas. Nah, ketika ada sengketa di antara para pihak tersebut, maka dalam hukum internasional itu akan disarankan diselesaikan di antara para pihak terlebih dahulu. Jadi ada musyawarah di antara para pihak yang bersengketa terlebih dahulu. Atau bisa diajukan ke pengadilan arbitrase internasional. Atau bisa juga diajukan ke pengadilan internasional seperti International Court of Justice, atau kalau terkait hukum laut itu bisa diselesaikan di International Tribunal of the Law of the Sea dan lain-lain. Ada beberapa pengadilan internasional, itu nanti akan kita jelaskan secara rinci di penyelesaian sengketa internasional. Nah, itu pasti disesuaikan saja dengan kasusnya apa. Oke, kita lanjut. Maka ruang lingkup hukum internasional publik atau kita sebut hukum internasional itu ada beberapa yang dibahas di sana, yang diuraikan di sana menjadi domain hukum internasional itu sendiri. Yang pertama
hukum internasional itu berkenaan dengan negara atau negara-negara, misalnya mengenai kualifikasi negara, terbentuknya negara, lenyapnya suatu negara, hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara. Kemudian yang kedua, dia terkait dengan prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan atau mengatur persoalan-persoalan mengenai garis batas wilayah antara dua negara atau lebih, kemudian terkait penyelenggaraan hubungan diplomatik, hubungan konsuler, kemudian dia juga mengkaji terkait dengan prinsip-prinsip dia mengkaji dan mengatur terkait prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan fungsi-fungsi organisasi atau lembaga internasional, misalnya berbagai statuta atau piagam organisasi internasional dan lain-lain. Kemudian mengatur prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan hukum yang mengatur persoalan-persoalan mengenai hubungan antara organisasi internasional dengan organisasi internasional lainnya, misalnya perjanjian antara Uni Eropa dengan ASEAN dalam bidang perdagangan, itu diatur di hukum internasional. Kemudian mengatur prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan hukum yang mengatur persoalan antara negara dengan organisasi internasional. Misalnya perjanjian antara PBB dengan Amerika Serikat tentang tempat kedudukan kantor pusat PBB di New York, atau perjanjian antara ASEAN dengan Indonesia mengenai tempat kedudukan Sekretariat Jenderal ASEAN di Jakarta. Kemudian hukum internasional itu juga mengatur prinsip-prinsip ruang lingkupnya, ya, mengatur prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan individu dan subjek hukum bukan negara, sepanjang hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka itu menyangkut masalah masyarakat internasional. Seperti misalnya tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban asasi manusia, seperti yang telah dituangkan dalam berbagai konvensi dan deklarasi internasional, prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang status dan kedudukan pengungsi wilayah perwalian, kemudian organisasi-organisasi pembebasan, kemudian ada kelompok pembebasan dan lain-lain. Kemudian hukum internasional itu juga ruang lingkupnya mengatur prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan hukum yang mengatur persoalan antara organisasi internasional dengan individu, antara organisasi internasional dengan subjek hukum bukan negara, antara negara dengan subjek hukum bukan negara, maupun antara subjek hukum bukan negara satu dengan lainnya. Nah, itu beberapa ruang lingkup dari hukum internasional itu sendiri. Nah, kemudian apa tujuan dari pembentukan hukum internasional? Secara sederhana, tujuan pembentukan hukum internasional itu yang pertama untuk mewujudkan keadilan dalam hubungan internasional dan untuk menciptakan hubungan internasional yang teratur. Walaupun kemudian memang fakta di lapangan kedua tujuan ini belum bisa dikatakan telah tercapai, tetapi paling tidak hukum internasional selama ini sudah berkontribusi banyak menjadi pedoman dalam pelaksanaan hubungan internasional maupun penyelesaian kasus internasional atau sengketa internasional, dan berkontribusi dalam pembentukan standar-standar bagi perlindungan hak-hak individu dan kelompok di berbagai negara. Terbukti kita bisa lihat dengan lahirnya dan ditaatinya berbagai perjanjian internasional seperti Convention on the Law of the Treaties, Convention on the Law of Treaties 1969 yang dijadikan pedoman dalam pembentukan perjanjian internasional. Kemudian ada United Nations on the Law of the Sea 1982 yang merupakan perjanjian internasional yang mengatur terkait hukum laut. Kemudian ada Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 yang dijadikan sebagai pedoman hubungan diplomatik.
Kemudian Vienna Convention on Consular Relations tahun 1963 yang menjadi pedoman hubungan konsuler. Ada International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and members of their families 1990 yang merupakan perjanjian internasional yang dibentuk untuk melindungi pekerja migran beserta keluarganya, dan ada sangat banyak perjanjian internasional lainnya. Oke. Next kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu terkait sumber-sumber hukum internasional ya. Oke. Sebelum menguraikan apa saja sumber hukum internasional itu, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa pada awal perkembangan hukum internasional terjadi perdebatan di antara para pakar hukum waktu itu terkait apakah hukum internasional itu termasuk hukum atau bukan. Jadi terjadi perdebatan di antara para pakar hukum. Mereka memperdebatkan apakah hukum internasional itu termasuk hukum atau bukan. Dan itu berlangsung cukup lama waktu itu. Meskipun pada saat ini perdebatan terkait hal itu sebenarnya sudah tidak relevan lagi. Ya, karena memang hukum internasional itu umumnya sekarang sudah diakui sebagai hukum. Tapi perlu kita ketahui juga bahwa menurut pandangan John Austin, hukum internasional itu dianggapnya bukanlah hukum, tetapi hanya sekedar moral internasional positif saja. Pendapat John Austin ini inline atau sejalan dengan pandangannya mengenai hukum yang membagi klasifikasi hukum menjadi 3 kategori. Jadi menurut John Austin, kategori hukum itu yaitu hukum Tuhan atau divine law, hukum positif atau positive law, dan moralitas positif atau positif moralitas. Nah, menurut Austin, hukum internasional itu dia bukan hukum, tapi dia adalah bagian dari moralitas positif. Nah, menurutnya hukum itu diartikan sebagai kumpulan ketentuan yang mengatur tingkah laku orang yang ditetapkan dan dipaksakan oleh penguasa politik yang berdaulat. Nah, sementara menurut Austin, hukum internasional menurutnya tidak seperti itu. Dia tidak ditetapkan dan dipaksakan oleh penguasa politik yang berdaulat. Austin melihat bahwa selama ini hukum internasional tidak ditetapkan oleh penguasa politik ataupun badan legislatif yang berdaulat yang diakui atau disepakati oleh seluruh masyarakat di dunia. Jadi tidak ada penguasa politik tertentu ataupun badan legislatif tertentu seperti DPR misalnya ya, yang memang disepakati dan diakui oleh seluruh masyarakat di dunia yang diberi kewenangan untuk membuat hukum itu. Sehingga menurut Austin, karena ketiadaan penguasa politik ataupun badan legislatif ini, itu yang kemudian menyebabkan hukum internasional itu dianggap bukan hukum. Kemudian selain itu menurut Austin, pemberlakuan hukum internasional itu tidak dapat dipaksakan. Artinya tidak ada badan penegak hukum internasional. Jadi tidak ada badan penegak hukum internasional yang dapat memaksakan berlakunya hukum internasional itu. Jadi menurut Austin, hukum internasional itu bukan hukum karena tidak dibuat oleh penguasa politik atau badan legislatif dan tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya karena tidak ada tadi badan penegak hukum yang dibentuk untuk memaksakan pelaksanaan dari hukum internasional itu sendiri. Nah, pendapat John Austin ini kemudian dibantah oleh pakar hukum lain yang bernama Lassa Oppenheim.
Menurut Oppenheim, hukum internasional itu adalah hukum karena dia telah memenuhi syarat adanya hukum dalam tataran internasional. Nah, menurut Oppenheim, syarat pertama yaitu adanya masyarakat. Nah, dalam hal ini, hukum internasional itu sudah memiliki masyarakat. Nah, dalam hal ini adalah masyarakat internasional. Syarat ini dipenuhi dengan keberadaan adanya negara, individu, dan organisasi internasional. Nah, ini dianggap sebagai masyarakat internasional. Kemudian syarat yang kedua yaitu adanya sekumpulan aturan tingkah laku dalam masyarakat internasional. Nah, yang menurut Oppenheim ini juga sudah terpenuhi dengan adanya berbagai kaidah atau aturan yang sudah ada dan dipatuhi selama ini. Kemudian menurutnya apabila masyarakat itu sudah merasakan, menerima dan menaati suatu kaidah hukum disebabkan karena memang sesuai dengan kesadaran hukum dan rasa keadilan masyarakat, terlepas itu ada atau tidaknya lembaga ataupun aparat penegak hukum, maka kaidah itu sudah dapat dipandang sebagai kaidah hukum. Sebagai contoh ya, ini saya contohkan pandangan Oppenheim. Jadi contohnya gini, mengapa Indonesia kemudian hanya menetapkan batas laut teritorialnya 12 mil laut saja? Kenapa tidak 30 mil, kenapa tidak 50 mil supaya luas wilayah laut teritorial Indonesia lebih luas? Kenapa hanya 12 mil saja? Mengapa tidak menetapkan lebih dari itu? Ya tentu saja alasannya karena aturan terkait perhitungan batas laut oleh suatu negara itu sudah diatur di dalam suatu konvensi yang namanya UNCLOS 1982 atau United Nations Convention on the Law of the Sea. Dan Indonesia mematuhi konvensi tersebut karena adanya kesadaran hukum dan muatannya dianggap telah memenuhi rasa keadilan. Jadi ini contoh pernyataan dari Oppenheim tadi. Kemudian syarat yang ketiga yaitu adanya kesepakatan masyarakat internasional untuk menjamin pelaksanaan aturan tingkah laku atau disebut juga dengan external power. Di mana menurut Oppenheim syarat ini juga sudah terpenuhi dengan adanya Badan Pengadilan Internasional. Ya, jadi ada Badan Pengadilan Internasional, kemudian ada tindakan-tindakan negara-negara lain ketika terjadi pelanggaran terhadap hukum internasional. Nah, dalam hukum internasional itu dikenal adanya sanksi. Sanksi yang menjadi atau yang merupakan langkah-langkah atau prosedur-prosedur dan sarana-sarana untuk memaksa negara mematuhi kewajibannya menurut hukum internasional. Sanksi-sanksi itu dapat berupa tuntutan permintaan maaf atau satisfaction, kemudian ganti rugi atau compensation atau pecuniary, serta pemulihan keadaan pada kondisi semula atau repartition. Selain sanksi itu sebenarnya ada juga yang lebih tegas ya. Sanksi yang lebih tegas itu wujudnya seperti pemutusan hubungan diplomatik, ada embargo, kemudian pembalasan atau reprisal, kemudian sampai pada hingga pernyataan perang. Jadi sampai pada perang sanksinya. Lanjut, oke, kembali ke sumber-sumber hukum internasional. Pertanyaan awal yang perlu kita jawab untuk membahas sumber-sumber hukum internasional adalah apa yang dimaksud dengan sumber hukum. Kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sumber hukum itu didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berupa tulisan, dokumen, naskah, dan sebagainya yang digunakan suatu bangsa sebagai pedoman hidup pada masa tertentu. Nah, sumber hukum atau the source of law secara umum itu diartikan sebagai sumber asli kewenangan dan kekuatan memaksa dari suatu produk hukum positif. Dengan kata lain, sumber hukum itu merupakan dasar dari berlakunya suatu hukum.
baik di level hukum nasional maupun hukum internasional. Secara umum kita mengenal ada dua sumber hukum, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum material digunakan untuk menjawab mengapa hukum atau suatu ketentuan itu mengikat. Ini disebut sebagai sumber hukum dalam arti material karena dia menyelidiki masalah yang menjadi dasar kekuatan mengikat hukum itu. Dalam konteks hukum internasional adalah apa yang menjadi dasar kekuatan mengikat hukum internasional itu. Jadi dia menjawab apa yang menjadi dasar kekuatan mengikat hukum internasional itu. Apa yang menjadi dasarnya sehingga hukum itu atau ketentuan itu mengikat gitu, di dalam dunia internasional. Yang kedua adalah sumber hukum dalam arti formal, yaitu dia memberi jawaban atas pertanyaan di manakah kita mendapatkan ketentuan hukum yang dapat diterapkan sebagai kaidah hukum dalam suatu persoalan yang konkret. Jadi sumber hukum dalam arti formal itu memberi jawaban atas pertanyaan di manakah kita mendapatkan ketentuan hukum yang dapat diterapkan sebagai kaidah hukum dalam satu persoalan yang konkret, yang nyata. Jadi sumber hukum itu merupakan jawaban atas pertanyaan mengapa suatu hukum atau aturan itu mengikat dan di mana aturan atau hukum itu dapat ditemukan. Jadi umpamanya mengapa orang yang membunuh itu kemudian harus diberikan sanksi. Nah, mengapa? Apa landasannya? Apa dasarnya? Itu masuk di sumber hukum material. Kemudian di mana ketentuan terkait pembunuhan itu diatur, di mana kita mencari ketentuan terkait pembunuhan itu. Oh, ternyata di KUHP. Nah, itu berarti dia masuk ke itu kalau lingkup nasional ya, di KUHP itu masuk ke hukum formal. Seperti itu ya. Atau kalau di hukum internasional terkait dengan kejahatan genosida ya, dimana kenapa kejahatan genosida atau penghilangan ras, jadi membunuh suatu ras tertentu ya, menghilangkan suatu ras tertentu itu dilarang. Kenapa dilarang? Itu masuk ke sumber material ya. Kemudian di mana ketentuan pelarangan itu menjadi sumber formal ya. Nah, ahli hukum seperti Ian Brownlee dan Malcolm Shaw itu berpendapat bahwa pengklasifikasian sumber hukum internasional dalam sumber hukum material dan sumber hukum formal itu tidak tepat diterapkan pada hukum internasional. Karena menurut mereka sifat hukum internasional itu tidak bisa disamakan dengan hukum nasional. Beberapa pakar seperti Hugh Turley itu membuat klasifikasi yang berbeda. Dia tidak mengklasifikasikan berdasarkan sumber hukum formal dan sumber hukum material. Turley itu mengklasifikasikan sumber hukum internasional menjadi dua, yaitu sumber hukum primer atau primary rules dan sumber hukum subsidiar atau subsidiary rules. Sumber hukum primer adalah sumber hukum yang sifatnya paling utama. Artinya sumber hukum ini dapat berdiri sendiri-sendiri meskipun tanpa keberadaan sumber hukum yang lain. Sedangkan sumber hukum subsidiar itu merupakan sumber hukum tambahan yang baru mempunyai daya ikat bagi hakim dalam memutuskan perkara apabila didukung oleh sumber hukum primer. Hal ini berarti bahwa sumber hukum subsidiar itu tidak dapat berdiri sendiri sebagaimana sumber hukum primer.
Nah, yang mana itu sumber hukum primer dan yang mana itu sumber hukum subsidiar? Menurut Tirway, sumber hukum primer itu ada tiga, yaitu perjanjian internasional, kebiasaan internasional, dan prinsip hukum umum atau general principles of law yang diakui oleh negara-negara beradab. Itu sumber hukum primer dari hukum internasional. Sedangkan sumber hukum subsidiar dari hukum internasional itu menurut Tirway adalah keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana hukum internasional yang terkemuka. Oke. Selain itu Joseph Gabriel Starke ya. Jadi dia salah satu tokoh hukum. Jadi J.G. Starke ini menulis buku yang berjudul An Introduction to International Law. Itu dia tidak menggunakan istilah sumber hukum, tetapi menggunakan istilah material source yang diartikan sebagai bahan-bahan aktual yang dipergunakan oleh para sarjana hukum internasional untuk menetapkan hukum yang berlaku bagi suatu situasi tertentu. Nah, bahan aktual yang dimaksud oleh J.G. Starke itu ada 5. Yang pertama kebiasaan internasional, kedua perjanjian internasional, yang ketiga keputusan pengadilan, yang keempat karya yuridis, dan yang kelima adalah keputusan dari organisasi internasional. Selain itu pendapat lain, pendapatnya Oppenheim itu menyatakan bahwa yang termasuk sumber hukum internasional itu adalah kebiasaan, traktat, prinsip-prinsip umum dari hukum, kemudian keputusan pengadilan, tulisan penulis, dan terakhir komunitas internasional. Sementara itu Rebecca, seorang pakar hukum internasional juga berpendapat bahwa sumber hukum internasional itu ada 9 menurut dia, yaitu kebiasaan, traktat, prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab, kemudian equity atau keadilan, kemudian keputusan pengadilan, kemudian putusan pengadilan nasional, kemudian pengarang, kemudian sumber-sumber lain yang mungkin, misalnya peraturan organisasi internasional dan organisasi regional, dan terakhir Komisi Hukum Internasional. 9 itu yang menurut Rebecca adalah sumber hukum internasional. Nah, sementara itu kalau kita lihat dari pandangan Prof. Mokhtar Kusumaatmadja dan Prof. Suhardi, ketika membicarakan terkait sumber hukum internasional, beliau berdua ini lebih mengikuti ketentuan yang diatur di dalam rumusan Statuta Mahkamah Internasional. Nah, ketentuan terkait sumber hukum internasional atau the source of international law itu memang sudah diatur di dalam pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional atau International Court of Justice atau kita sebut dengan ICJ. Jadi International Court of Justice atau ICJ itu adalah mahkamah internasional. Isi ayat tersebut mengatur bahwa dalam mengadili perkara yang diajukan kepadanya, Mahkamah Internasional akan mempergunakan satu perjanjian internasional atau international conventions, baik yang bersifat umum atau khusus, dengan menunjuk pada ketentuan yang diakui oleh negara-negara yang bersengketa. Kemudian yang kedua, kebiasaan-kebiasaan internasional atau international custom yang telah terbukti dalam praktek umum dan diterima sebagai hukum. Yang ketiga, prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab atau general principle of law. Yang keempat, keputusan pengadilan atau judicial decisions dan ajaran para ahli hukum atau teaching of the most highly qualified publicists yang merupakan bahan pelengkap untuk
penentuan peraturan hukum dan tidak dapat berdiri sendiri. Nah, ini yang diatur di dalam pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional, bahwa ketika mengadili perkara yang diajukan kepadanya, maka Mahkamah Internasional akan menggunakan sumber-sumber hukum internasional ini untuk menyelesaikan perkara tersebut. Nah, urutan sumber hukum yang saya sebutkan tadi yang diatur di dalam pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional tadi, itu sebenarnya tidak mencerminkan peringkat urgensi dari masing-masing sumber tersebut. Jadi dia tidak mencerminkan karena dia di posisi pertama, maka urgensinya yang paling pertama. Itu tidak, ya. Statuta Mahkamah Internasional itu sama sekali tidak memberikan ketentuan mengenai hal itu, ya. Jadi setiap sumber itu memiliki posisinya masing-masing dan memiliki arti pentingnya masing-masing, tergantung dari pangkal tolak atau sudut pandang orang yang menentukannya. Misalnya dari perspektif sejarah, maka kebiasaan internasional itu merupakan sumber hukum yang paling penting menurut perspektif sejarah, karena kebiasaan merupakan sumber hukum yang paling tua, ya. Itu dari perspektif sejarah. Tapi kalau dari perspektif realitas dan fungsinya dalam kenyataan hidup masyarakat internasional pada saat ini, maka perjanjian internasional itu merupakan sumber hukum yang sangat penting. Dia paling penting urgensinya kalau dilihat dari perspektif realitas dan fungsinya saat ini di dalam hidup masyarakat internasional. Karena perjanjian internasional itu merupakan instrumen hukum. Dia adalah instrumen hukum utama dalam pengaturan hubungan antar negara, termasuk pengaturan masalah-masalah yang semula diatur melalui hukum kebiasaan, kemudian dipositifkan menjadi perjanjian internasional. Dari sudut pandang fungsi pengembangan hukum beda lagi. Kalau kita lihat dari sudut pandang fungsi pengembangan hukum, maka prinsip-prinsip hukum umum itu merupakan sumber yang paling urgent, karena prinsip-prinsip ini yang memberikan kemudian dasar bagi Mahkamah Internasional dalam mengembangkan kaedah hukum baru dalam penanganan suatu perkara. Nah, itu ya tergantung dari sudut pandang orang yang menentukannya dan tolak ukur dan kepentingan di dalamnya. Nah, ini yang akan kita uraikan satu-satu, ya. Jadi sumber hukum yang diatur di dalam pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional. Tadi ada perjanjian internasional, kebiasaan-kebiasaan internasional atau international custom, kemudian prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab, kemudian keputusan pengadilan atau judicial decisions, dan ajaran para ahli hukum atau teaching of the most highly qualified publicist. Oke, itu ya kita akan uraikan insyaallah di pertemuan selanjutnya, ya. Itu dulu sedikit dulu. Nanti kita akan lanjutkan, saya akan uraikan satu-satu apa itu perjanjian internasional, apa itu kebiasaan-kebiasaan internasional, kemudian apa itu prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab, kemudian apa itu keputusan pengadilan dan ajaran para ahli hukum yang menjadi bahan pelengkap untuk penentuan peraturan hukum dan yang tidak bisa berdiri sendiri. Oke, cukup sekian dulu, ya. Insya Allah kita akan lanjutkan pekan depan. Silahkan kalau mau bertanya, jika ada pertanyaan silahkan ditulis, disampaikan di grup WA. Kita lanjutkan dengan diskusi tanya jawab, ya. Saya akhiri, terima kasih sudah mendengar materi ini, semoga bermanfaat. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.